Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Merasari, NIM CMR 0190012. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal anemia yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular yang diampu oleh Bapak Hamdan SKM MKM. Berikut reviewannya. Oke, bisa dilihat di sini ada judulnya hubungan asupan zat besi protein vitamin C dan pola menstruasi dengan kadar hemoglobin pada remaja putri SMAN 1 Manyar Gresik. Jurnal ada Media Gizi Indonesia volume 142 halaman 147 sampai 153 pada tahun 2019. Penulisnya Cynthia Almartusolika Lailatul Munawwaroh. Reviewsnya saya sendiri, Elsa Merasari, pada tanggal 2 April 2021. Latar belakangnya adalah anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang tidak pernah usai dan perlu mendapat perhatian khusus. Anemia adalah kondisi penurunan jumlah sel darah merah dalam sirkulasi darah di bawah batas normal. Secara global prevalensi anemia pada wanita tidak hamil tahun 2005 sebanyak 30,2%. Pada tahun 2011 sebesar 29%. Angka kejadian anemia di Asia Tenggara pada tahun 2005 sebesar 45,7%. Pada wanita tidak hamil turun menjadi 41,5% pada tahun 2011. Meskipun begitu, angka tersebut masih tergolong tinggi. Berdasarkan laporan hasil Riskesdas tahun 2013, didapatkan bahwa anemia lebih banyak terjadi pada perempuan, yaitu 23,9%, dan prevalensi kejadian anemia pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebesar 11,4%. Angka ini lebih tinggi apabila dibanding dengan kelompok umur 25 sampai 34 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara asupan zat besi, protein, vitamin C, dan pola menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Sampel populasi penelitian adalah siswi kelas 10 dan 11 di SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Sebanyak 62 sampel dipilih menggunakan metode proportional random sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner semi kuantitatif, food frekuensi, kuesioner terstruktur, dan hemoglobin meter digital. Analisis data menggunakan uji korelasi Spearman dan Chi-square. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan desain studi cross-sectional. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara memakai instrumen kuesioner terstruktur yang berisi 5 pertanyaan untuk memperoleh data pola menstruasi. Pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan metode spektrometer menggunakan hemoglobin meter merek EasyTouch seri GCHB ini contohnya. Pemeriksaan kadar hemoglobin dilakukan dengan cara mengambil sampel darah dari pembuluh darah kapiler di ujung jari sebanyak kurang lebih 0,5 ml menggunakan lensing device ini. Kemudian sampel darah diteteskan pada strip pemeriksaan dan pembacaan kadar hemoglobin dalam satuan gram per dl. Sebanyak 48,4% responden yang berumur 17 tahun dan 40,3% remaja putri menstruasi pertama kali pada umur 13 tahun. Rata kadar hemoglobin sampel sebesar 11,8 kurang lebih 11,6 gram per dl. Lebih dari separuh sampel mengalami anemia. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kadar hemoglobin adalah salah satunya asupan zat gizi. Kebutuhan zat gizi yang cukup berguna dalam pembentukan hemoglobin dan memperlancar proses produksi sel darah merah. Hasil analisis hubungan asupan zat besi dengan kadar hemoglobin menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara asupan zat besi dengan kadar hemoglobin. Semakin tinggi asupan zat besi, maka kadar hemoglobin juga akan bertambah tinggi, sehingga dapat menyebabkan rendahnya angka kejadian anemia. Asupan zat besi yang kurang pada sebagian besar remaja putri di SMA Negeri 1 Manyar Gresik disebabkan sebagian besar remaja putri lebih sering mengonsumsi sumber zat besi non-heme seperti kentang, kacang-kacangan, sayuran hijau, contohnya bayam, sawi, brokoli, dan lain-lain. Dan zat penghambat absorpsi zat besi seperti teh dan kopi.
Sumber zat besi yang berasal dari daging sapi, hati, unggas, dan ikan dapat diabsorbi lebih baik dibanding dengan zat besi non-heme. Oleh sebab itu, jika asupan zat besi kurang dan frekuensi konsumsi zat penghambat penyerapan atau inhibitor lebih sering dibandingkan konsumsi sumber zat besi, maka dapat menimbulkan kadar zat besi di dalam tubuh rendah dan memicu terjadinya anemia defisiensi zat besi. Sebagian besar remaja putri di SMA Negeri 1 Manyar Gresik tidak pernah mengkonsumsi suplemen zat besi atau tablet tambah darah saat menstruasi. Protein memiliki peran penting dalam penyerapan zat besi di dalam tubuh. Apabila asupan protein kurang, maka penyerapan zat besi terhambat dan menimbulkan kekurangan zat besi. Remaja putri di SMA Negeri 1 Manyar Gresik sebagian besar memiliki asupan protein kurang dari 80% AKG yang telah ditentukan. Kebanyakan siswi tersebut lebih sering mengkonsumsi sumber protein nabati. Kejadian anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi vitamin C yang dapat membantu meningkatkan absorpsi zat besi. Apabila konsumsi zat besi sedikit atau kurang, maka vitamin C yang berfungsi sebagai zat yang memperlancar absorpsi zat besi tidak mampu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Remaja putri dengan tingkat kecukupan asupan zat besi, protein, dan vitamin C yang kurang lebih rendah resiko atau lebih beresiko mengalami anemia. Kondisi ini dapat menyebabkan kejadian anemia pada siswi tinggi. Remaja putri dengan pola menstruasi tidak normal cenderung mengalami anemia dibanding siswi yang mengalami pola menstruasi baik atau normal. Asupan zat besi yang kurang pada sebagian besar remaja putri di SMA Negeri 1 Manyar Gresik disebabkan sebagian besar remaja putri lebih sering mengonsumsi sumber zat besi non-heme seperti kentang, kacang-kacangan, sayuran hijau, contohnya bayam, sawi, brokoli, dan lain-lain. Dan zat penghambat absorpsi zat besi seperti teh dan kopi. Sumber zat besi yang berasal dari daging sapi, hati, unggas, dan ikan dapat diabsorbi lebih baik dibanding dengan zat besi non-heme. Protein memiliki peran penting dalam penyerapan zat besi di dalam tubuh. Apabila asupan protein kurang, maka penyerapan zat besi terhambat dan menimbulkan kekurangan zat besi. Remaja putri di SMA Negeri 1 Manyar Gresik sebagian besar memiliki asupan protein kurang dari 80% AKG yang telah ditentukan. Kebanyakan siswi tersebut lebih sering mengkonsumsi sumber protein nabati. Kejadian anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi vitamin C yang dapat membantu meningkatkan absorpsi zat besi. Apabila konsumsi zat besi sedikit atau kurang, maka vitamin C yang berfungsi sebagai zat yang memperlancar absorpsi zat besi tidak mampu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Oleh sebab itu, jika asupan zat besi kurang dan frekuensi konsumsi zat penghambat penyerapan atau inhibitor lebih sering dibandingkan konsumsi sumber zat besi, maka dapat menimbulkan kadar zat besi di dalam tubuh rendah dan memicu terjadinya anemia defisiensi zat besi. Sebagian besar remaja putri di SMA Negeri 1 Manyar Gresik tidak pernah mengkonsumsi suplemen zat besi atau tablet tambah darah saat menstruasi. Remaja putri dengan tingkat kecukupan asupan zat besi, protein, dan vitamin C yang kurang lebih rendah resiko atau lebih beresiko mengalami anemia. Kondisi ini dapat menyebabkan kejadian anemia pada siswi tinggi. Remaja putri dengan pola menstruasi tidak normal cenderung mengalami anemia dibanding siswi yang mengalami pola menstruasi baik atau normal. Jadi kita di sini bisa melihat kelebihan daripada jurnal ini adalah yang pertama, pembahasan pada jurnal ini dibuat secara singkat dan padat sehingga pemahaman kepada jurnal ini akan lebih berbobot dan mudah. Yang kedua, teori yang digunakan sudah dikaitkan dengan yang diteliti. Yang ketiga, pembahasan sudah sesuai dengan metode yang digunakan. Yang keempat, sudah adanya solusi dari permasalahan yang diteliti. Oke, yang ini kekurangannya. Yang pertama, masih adanya data yang bukan merupakan data terupdate atau terbaru. Yang kedua, penyajian data tidak mencantumkan dalam bentuk kalimat, sehingga para pembaca sulit untuk memahami isi dari hasil penelitian tersebut. Yang ketiga, penyajian data tidak mencantumkan dalam bentuk kalimat, sehingga para pembaca sulit untuk memahami isi dari hasil penelitian. Saran dari peneliti, remaja putri diharapkan mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan zat besi.
seperti daging, hati, sayuran hijau, contohnya bayam, kangkung, brokoli. Dan bahan makanan peningkat penyerapan zat besi seperti protein, contohnya ada ayam, ikan, telur. Dan vitamin C, contohnya jeruk, nanas, tomat, kiwi, dan lain-lain untuk mencegah terjadinya anemia defisiensi zat besi. Diharapkan juga untuk mengkonsumsi suplemen zat besi atau tablet tambah darah secara rutin saat menstruasi dan pada saat tidak sedang menstruasi, paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu.